tapi sekalipun tertekan di penjara sulit, tetap memuji Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu kau lagi berat di hidupmu hari ini, di kantormu lagi masalah, kau lagi buat kesalahan di pekerjaanmu dan diancam oleh atasanmu. Puji aku, Tuhan bilang, dan lihat bagaimana aku bertindak. Itu cara dengar suara Tuhan. Dalam bahasa saya dengan cepat sepanjang panjang. Miliki logos supaya dapat rema. Logos itu adalah tulisan itu, pengetahuan, sejarah, hafalan ini. Bagaimana kita mau dapat rema, sesuatu yang Tuhan hidupkan dalam diri kita, kalau kita nggak punya logos. Mulai hari ini baca Alkitab dengan teratur. Katakan amin. Tengok kiri kanan dengan terus bilang begini, baca Pak, baca. Baca. Ya. Miliki logos. Baru waktu Roh Kudus turun, dia akan meremakan. Oke? Itu caranya. Katakan amin. Bagaimana menang terhadap kenyataan dalam pikiran? Isi pikiran kita jangan cuma dengan kenyataan. Kadang-kadang kita kalau tahu penyakit kita dengan detail kan, penyakitnya apa detail kita tahu. Tapi kadang-kadang firman Tuhan kita kurang detail tahu. Mari imbangi. Kalau boleh saya usulkan, lebih banyak detail firman Tuhan dibandingkan kenyataan hidup kita. Ya, dulu saya suka ribut dengan istri saya itu di belakang ya. Dia kalau penasaran tuh dicari penyakitnya apa ini, kenapa begini. Saya bilang, Mi, tidak perlu lah Mi. Makin kau cari informasi detailnya, kau pasti makin tidak punya iman. Dan benar tahu, semakin dia search internet, dia cari. Setelah 2 jam ngomong saya gini, Pi, aduh, bahaya Pi, aduh gimana nih. Loh, kok jatuh intimidasi? Gue bilang, bangkit dong imannya. Ya tidak bisa Pi, itu kan bahaya, nggak ada obatnya. Coba yuk. Kalau terlalu banyak informasi detail tentang kenyataan hidup, kesusahan, masalah, penyakit yang kita masukkan di otak kita terlalu banyak. Jangan pula kita nggak mau tahu, udah tahu banyaknya begini. Pak sakit Pak, oh enggak, saya nggak mau tahu nih biar aja. Jangan bertobat juga, ya. Dicek gitu loh. Amin. Katakan amin. Tapi imbangi dengan logos Tuhan. Sehingga waktu berdoa kita, Tuhan aku berdoa Tuhan. Kalau yang lumpuh 32 tahun tidak bisa berdaya Tuhan, di kolam Bethesda Engkau sembuhkan Tuhan. Bapak aku di kolam Setiwan, di kolam Presiden Park, di kolam mana, aku berangkat tangan pagi-pagi Tuhan, gak ada orang nih. Di rumah aku berdoa, di dekat istriku, aku berdoa Tuhan. Pincang Tuhan keputusan di company-ku Tuhan, membuat aku gak bisa bergerak. Aku minta Tuhan bikin kesembuhan Tuhan. Bisa. Amin. Amin. Gak adil Tuhan. Masa kemampuanku cuma untuk membuat 5 mesin, tapi bos bilang pokoknya tahun ini 20 mesin. Gak mungkin Tuhan, aku udah bisa Tuhan. Pengalaman 5 tahun terakhir tuh 5 itu udah hebat. Dia minta aku gila bos. Tuhan aku bisa bergerak Tuhan. Tuhan, kalau yang sudah pendarahan 12 tahun aja Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan, aku minta kemampuan ilahi untuk aku mencapai 20 mesin itu. Begitu doanya. Katakan amin. Katakan amin. Mau Bapak Ibu, mau? Katakan aku mau Tuhan. Yang kedua, menang terhadap kenyataan dengan cara isi pikiran dengan firman Tuhan. Yang ketiga, yang cepat. Ini kalau gembala bisa terlalu lama ini ya. Yang ketiga, mengingat apa yang telah Tuhan lakukan. Coba kita di Yosua pasal 4. Yosua pasal 4, judul perikopnya adalah ke-12 batu peringatan. Nah, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, supaya mereka ingat kasihnya, Yosua ajak bikin mesbah, 12 batu, 12 suku, dirikan. Dia bilang begini, supaya kau ingat apa yang Tuhan lakukan, supaya kau ceritakan kepada anak-anakmu, sehingga nanti kalau anak-anakmu ketemu batu ini, mereka tahu bahwa Tuhan pernah tolong bapak, kakek, neneknya. Yang ketiga, mengingat apa yang telah Tuhan lakukan. Ya, sebentar. Oke, saya rindu, saya akan rubah hari ini. Saya rubah polanya. Saya percaya setiap kita rindu mengalami pemulihan dan kelimpahan. Katakan amin. Nah, hari ini kita ingatkan Tuhan. Pak David, siapkan Pak David, udah? Sini Pak, udah Pak. Di tangan Pak David ada 2 amplop coklat dan amplop putih yang banyak. Mari kita berperkara hari di hadapan Tuhan. Hizkia pernah membentangkan surat intimidasi dari Raja Ben-Hadad yang akan membunuh negaranya, Raja Aram yang akan mencoba membunuh negaranya, menghancurkan negaranya. Dia bentangkan surat pengejekan, surat tantangan itu di hadapan Tuhan, dan dia mengadu kepada Tuhan.
Pagi ini saya mau kita mengadu kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kau rindukan? Apa yang kau rindukan dipulihkan Tuhan? Apa yang kau rindukan untuk dilimpahkan Tuhan dalam hidupmu sepanjang 2010 ini? Pikirkan baik-baik. Oke? Saya mau kita buktikan kalau Tuhan itu hebat dan berkuasa. Katakan amin. Hari ini kita akan bikin prasasti. Kita akan bikin batu peringatan. Kita akan bikin sesuatu yang mengingatkan kita dan ingatkan Tuhan. Oke? Saya sediakan satu form, satu kertas kosong. Bapak Ibu tulis nama dengan jelas. Jangan pakai identitas, supaya malaikat jangan salah kirim berkatnya. Amin. Masih ingat cerita nenek-nenek yang beroperasi? Nah, jangan sampai kita jadi nenek itu ya. Yang nggak tahu nanti kita cerita di luar lah. Ya. Saya akan bagikan formnya. Pak Davi akan bagi formnya. Bapak Ibu berdoa, tulis gini loh, jangan begini. Supaya aku semakin rohani. Gak jelas. Tuhan bilang gak jelas ya mau apa mereka. Bilang dong, tuh satu. Aku sabar, gak gampang marah kalau istriku jorok. Misalnya. Aku sabar sekalipun bos sing janji naik gaji, tapi sepertinya bakal ada naik gaji. Nah, itu. Aku doa supaya tahun ini aku naik gaji sekian persen. Bikin aja. Oh, gak bahaya kok nulis aja. Oke, amin. Amin. Masing-masing berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk anak, untuk apa saja nggak tahu saya. Ya, untuk diri kita bukan aku pengen lah supaya bapak itu bertobat. Nggak usah begitu, nggak usah. Ya, itu namanya menghakimi, nggak boleh. Ya, untuk diri sendiri tulis. Pak, boleh nggak nyontek suami? Nggak boleh. Suami istri nggak boleh nyontek dalam hadirat Tuhan. Ya, itu membuktikan kalau pengalaman sekolah pernah nyontek begitu, ya, nggak boleh. Masing-masing. Oke, nah perhatikan. Setelah bapak ibu tulis, saya minta dengan benar, dengan tulisan yang bisa dibaca, jangan ditanda tangan, tulis alamat emailnya. Jadi kalau tulis alamat email, jangan pakai tanda tangan, saya bisa baca nanti Pak, bukan bisa kirim, itu waktu sama Yahoo sama Hotmail ya. Ditulis baik-baik alamat emailnya, Pak, saya tidak punya alamat email, ya wis, handphone lah, Pak, saya handphone tidak punya, ya wis tak beli handphone nanti ya, begitu Pak. Supaya apa? Supaya nanti di akhir 2010, saya akan kirim. Kalau Bapak Ibu nggak di Bangkok, saya akan kasih ke Bapak Ibu kalau Bapak Ibu di Bangkok. Ya, tulis di kertasnya semua, jangan tulis tempat lain. Pak, saya ini banyak permintaan Pak. Ada kan 1001 malam, saya 1001 macam saya minta Pak. Boleh saja. Boleh nggak di belakangnya Pak? Boleh lah.